Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik sekalian, kali ini kita akan membahas materi bangun datar segitiga. Segitiga, kalau kita lihat berdasarkan sisinya, berdasarkan sisi itu ada namanya segitiga sembarang. Jadi sisinya sembarang. Misalkan A, B, C. Ini segitiga berdasarkan sisi ya. Ini segitiga sembarang. Kemudian ada disebut juga segitiga sama sisi. Semua sisinya sama panjang. Segitiga sama sisi. Kemudian ada lagi segitiga sama kaki. Jadi dua buah sisinya sama panjang. Ini disebut segitiga sama kaki. A, B, C. Segitiga sama kaki. Berdasarkan sisi. Sekarang jika kita membahas berdasarkan sudut, segitiga ada yang namanya segitiga siku-siku. A, B, C. Jadi salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Ini disebut segitiga siku-siku. Kemudian ada segitiga lancip. Segitiga lancip itu segitiga A, B, C yang seluruh sudutnya adalah sudut lancip atau di bawah 90 derajat. Nah, ini segitiga lancip. Kemudian ada yang disebut dengan segitiga tumpul. Yaitu segitiga yang salah satunya sudutnya besar dari 90 derajat. Ini segitiga tumpul. Oke. Sebenarnya ada lagi jenis segitiga berdasarkan sisi dan sudut. Nanti ada segitiga istimewa. Namun kita tidak membahas ke situ dulu. Kita akan membahas lebih banyak ke soal-soalnya. Oke. Kita bahas ke soalnya. Sekarang kita hapus terlebih dahulu. Segitiga jika bentuknya adalah segitiga siku-siku, misalkan ini A, B, C, AB disebut alas, kita kasih simbol A kecil. AC kita sebut tinggi. Maka luas segitiga rumusnya adalah A dikali T, alas kali tinggi bagi 2. Keliling segitiga itu cara mencarinya adalah panjang AB kita tambah dengan BC kita tambah dengan CA atau AC kelilingnya. Namun jika nanti segitiga berbentuk begini, A, B, C, alasnya adalah AB, ya benar. Tapi ingat, BC bukan tinggi. Jadi BC tidak sama dengan tinggi. Lalu tingginya yang mana? Tingginya adalah kita buat garis tegak lurus dari sudut C. Nah, inilah tingginya. Tinggi itu harus tegak lurus seperti yang di atas ini, siku-siku dia udah tegak lurus. Rumus luasnya sama dan kelilingnya juga sama. Oke. Total sudut di dalam segitiga, total sudutnya harus 180 derajat. Oke, kita lanjutkan pembahasan soal.
Segitiga yang ketiga sisinya sama panjang, disebut segitiga sama sisi. Oke. Kalau dua sisi sama panjang disebut segitiga sama kaki. Pada segitiga sama sisi, besar setiap sudutnya. Ingat, segitiga sama sisi A, B, C, misalkan sisinya sama panjang, berarti sudut-sudutnya, sudut A, sudut A, sudut B, sudut C sama besar. Ingat, total besar sudut di dalam segitiga itu totalnya adalah 180 derajat. Mau segitiga sama kaki, sama sisi, segitiga lancip, kumpul, pokoknya totalnya 180 derajat. Berarti karena sudutnya sama, sudutnya berarti kita bagi 3. Jadi misalkan sudut A, berarti 180 kita bagi 3, yaitu 60 derajat. Berarti ini 60 dan 60. Oke, ketemu. Keliling bangun di atas adalah keliling. Kalau mencari keliling kita jumlahkan saja. 10 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 6, totalnya adalah 24. Kita lanjutkan. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Oke, ada segitiga siku-siku. Segitiga siku-sikunya di B. Ini A, ini C. Siku-siku di B. Jika luas segitiga ABC adalah 105, diketahui luasnya 105 cm persegi. Panjang AB berarti alasnya. AB 14. Berarti diketahui alasnya itu 14 cm. Maka panjang BC itu adalah tingginya berarti. Berarti T adalah titik. Kita ingat tadi luas segitiga adalah alas kali tinggi dibagi 2. Luasnya sudah diketahui 105, alasnya sudah diketahui 14 kali tinggi kita bagi 2. Oke. 14 dan 2 bisa kita ciu-ciu. Tersisa 4. Berarti 105 itu 7 kali T 7T. Berarti 105 kita bagi dengan 7 sama dengan T. Oke. Berarti T-nya adalah 15. 105 bagi 7 dan 15. Tingginya 15. Oke. Next, kita lanjut. Diketahui segitiga KLM merupakan segitiga sama kaki. Oke, segitiga sama kaki kita buatkan dulu segitiga sama kaki. Berarti dianggap begini. Jadi sisi KL dan sisi KM sama. KL, KM berarti K-nya di atas. KL dan KM. Nah, ini sama. Sisinya sama kakinya. KL sama KM sama. Panjangnya 26. Oke. 26. Jika keliling segitiga KLM 83 cm, maka panjang sisi LM adalah ini yang ditanya. Oke. Keliling tadi adalah semua sisinya kita tambahkan. Berarti LM ditambah MK ditambah KL. Kelilingnya berapa tadi? Kelilingnya 83. LM yang ditanya MK-nya 26 ditambah 26 karena KL-nya sama dengan MK. Berarti 83 sama dengan LM ditambah 52. Berarti 83 dikurang 52 tersisa LM. Berarti tinggal 31 LM. Berarti panjang LM adalah 31. Oke. Panjang alas segitiga 24 cm dan tingginya 18 cm. Luas segitiga tersebut adalah
ada segitiga, panjangnya 24, tingginya 18. Ditanya luas. Luas adalah alas kali tinggi dibagi 2. Berarti luas segitiga, alasnya 24 dikali 18, maka kita bagi dengan 2. Oke. Luas segitiga, kita ciu-ciu 24 sama 2, tersisa 12. Berarti tersisa 12 dikali 18. Luas segitiga. Oke. 8 kali 2, 16. 6, 1. 8 tambah 2, 10. Tambah 1, 11. Berarti 216 cm pangkat 2. Selesai. Kita lanjutkan. Diketahui setengah kali P kali L adalah 120 cm. Jika L 12, maka panjang P adalah P. Berarti 1/2 dikali P dikali L itu hasilnya 120. Setengah P kali P dikali L nya sudah diketahui 20 sama dengan 120. Ciu-ciu 2 sama 20 tersisa 10. Maka 10P sama dengan 120. P 120 kita bagi 10. P kita ciu-ciu nolnya tinggal 12. Berarti panjangnya 12. Oke. Selanjutnya, jika keliling bangun di atas 86 cm. Oke. Kelilingnya diketahui. Keliling segitiga. Kita misalkan ini A, B, C. Keliling berarti AB ditambah BC ditambah CA. Kelilingnya sudah diketahui 86. AB-nya belum. BC-nya karena ada tanda begini berarti sama panjang. Berarti 28 kita tambah 28. 86 sama dengan AB ditambah 56. Maka kita pindah ruaskan, 86 dikurang 56 sama dengan AB. Maka tersisa 30 sama dengan AB. Berarti alasnya, panjang alasnya adalah 30. Sebuah papan reklame berbentuk segitiga memiliki panjang alas 65 cm dan luasnya 1600, maka tingginya adalah, ada reklame. Kita anggaplah reklamenya itu bagusnya segitiga, maka tingginya ya kita buat aja lah segitiga sama kaki reklamenya, terserah di situ-situ boleh juga. Ini tingginya, alasnya 65, A, B, C, E. Maka tingginya adalah, kita cari dulu, luas segitiga alas kali tinggi bagi 2. Luasnya sudah diketahui 1625. Oke. Kemudian alasnya adalah 65, kita kali dengan tinggi, kemudian kita bagi dengan 2. Kita kalikan aja 2 dengan 1625. Hasilnya adalah 3250. Tersisalah 65T. Maka 3250 dibagi 65 ada sama dengan T. Berarti berapa tuh? 65 50 ya, 50. Berarti tingginya 50. Oke. Tinggi sebuah segitiga 11 cm. Jika luasnya 66, maka panjang alasnya adalah, kita buatkan segitiga. Siku-siku aja kali. A, B, C. Tingginya 11. Alasnya, luasnya diketahui. Luas segitiga alas kali tinggi bagi 2. Luasnya sudah diketahui 66. Alas yang dicari kali tingginya 11 bagi 2. Oke.
Sekarang 2 kita kali dengan, kita buat begini aja, 2 dikali 66 itu sama dengan A kali 11. Maka 2 dikali 66 dibagi 11 tersisa sama dengan A. Ciu-ciu 11 sama 6. 66 hasilnya adalah 6. Berarti 2 dikali 6 12. Maka alasnya adalah 12. Keliling segitiga sama sisi dengan panjang sisi 26 cm adalah kelilingnya. Jadi ada segitiga, segitiganya sama sisi, masing-masing 26. Ditanya keliling berarti langsung aja, karena ketiganya sama berarti 3 dikali 26. Maka keliling segitiga 78 cm. Oke. Selembar kertas berbentuk segitiga sama sisi. Oke. Ada segitiga sama sisi. Oke, tandanya kita buat. Memiliki keliling yang panjangnya 114 cm. Oke. Kelilingnya diketahui, keliling segitiga 114 cm. Kita cari dulu. Maka panjang sisi. Oke. Maka panjang sisi, karena sisinya sama berarti 114 kita bagi 3, maka panjang sisi sama dengan 3 38 cm. Keliling segitiga 85 cm. Jika panjang sisi pertama 27 cm dan sisi kedua 26 cm, maka panjang sisi ketiga adalah, ini mudah sekali ya, ada segitiga, anggap aja lah seperti ini. Kalau nggak sama ya, sorry, kita tambah aja. Ada segitiga pertama panjangnya 27, kemudian 36, A, B, C. Oke, kelilingnya diketahui, berarti AB ditambah BC ditambah CA. Kelilingnya 85. AB 27, BC-nya 36, CA yang kita cari, sisi yang 3. Berarti 85 sama dengan 63 ditambah CA. Berarti 85 dikurang 63 itu tersisa CA. 22 sama dengan CA, berarti CA 22. Sebuah segitiga sama kaki, kelilingnya 156 cm. Ada segitiga sama kaki, kelilingnya keliling segitiga itu misalkan ini A, B, C, AB ditambah BC ditambah CA. Oke. Kelilingnya diketahui 156. AB alasnya diketahui 40. Jika alasnya 48. Oke. Alasnya 48. Karena BC sama dengan AC, kita anggaplah ini sebagai apa? X ya. Berarti di sini X tambah X. 156 dikurang 48 sama dengan X tambah X, hasilnya 2X. Berarti 108 sama dengan 2X. Nah, maka 108 dibagi 2 sama dengan X, itu hasilnya adalah 54. Berarti ini sama dengan 54, yang ini 54, alasnya sudah diketahui 48. Luas segitiga 60 cm kuadrat. Jika tingginya 12 cm, maka panjang alasnya adalah, diketahui. Kami segitiga. Ini tingginya. Ini alasnya. Tingginya diketahui 12 cm.
alasnya titik-titik. Oke. Luas alas kali tinggi bagi 2. Luasnya sudah diketahui 60, alasnya yang dicari tingginya 12 bagi 2. Oke. Sorry, 2. Oke, 12 bagi 2 kita bisa cucu sisa 6. Berarti 60 sama dengan 6A. Maka 60 bagi 6 sama dengan A. Ini sama dengan 10. Sisa A, berarti alasnya 10. Taman bunga berbentuk segitiga dengan ukuran 135, 75, dan 90. Kita anggaplah segitiganya begini. A, B, C. BC-nya 135, yang satunya 75, yang satunya 90. Jika taman tersebut dikelilingi pagar kawat 5 tingkat, maka kawat yang diperlukan adalah titik-titik meter. Oke. Berarti kita mencari keliling. Untuk pagar pertama kan dari A kita pagar ke B, kita pagar ke C, kemudian ke A lagi. Itu baru satu kawat. Dia ada 5 kawat. Kita cari dulu keliling. Berarti keliling segitiga 135 ditambah 75 ditambah 90. Kelilingnya adalah 210 ditambah 90. Berarti keliling segitiga adalah 300. Karena banyak kawat 5 tingkat, maka hasilnya adalah 300 kita kali 5, berarti 1500 cm. Kalau dikonversi ke meter berarti tinggal 15 meter. Oke. Luas dan keliling bangun di atas adalah luasnya. Luas alas kali tinggi bagi 2, 12 kali 9 bagi 2, 12 sama 2 ciu-ciu tersisa 6. 9 kali 6 54 cm persegi. Oke, 54-nya semua 54 ya. Sekarang kita cari keliling. Keliling segitiga. Oke. Kita cari dulu, kita kuras di sini. Berarti ini kalau sama-sama kita bagi 3, ini hasilnya 4. Kalau bagi 3, ini hasilnya 3. Berarti lawannya kalau siku-siku itu kalau 3 4 berarti di sini 5. Berarti 5-nya juga kita kembalikan lagi, kita kali 3. Kali 3 sama dengan 15. Oke. Berarti X-nya itu 15. Berarti panjangnya 12 ditambah 15 ditambah 9. Maka keliling segitiga 27 tambah 9, keliling segitiga adalah 36. Nah, ini berarti. Sebuah empang berbentuk segitiga sama sisi. Oke, ada segitiga sama sisi. Nih. A, B, C. Dengan panjang sisinya 12, berarti 12 cm semuanya. 12 meter. Empang tersebut akan dikelilingi pagar bambu. Untuk 1 meter membutuhkan 5 bambu. 1 meter 5 bambu. Banyak bambu yang dibutuhkan. Ini berapa meter itu kelilingnya itu? 1 meter 5 bambu. Sekarang kita cari keliling saja. Karena sama sisi berarti keliling segitiga itu sama dengan 3 dikali 12. Karena semua sisinya sama panjang. Berarti kelilingnya adalah 36 meter. Nah, 1 meternya 1 meter 5 bambu. 1 meter sama dengan 5 bambu. Maka 36 meter hasilnya adalah 36 dikali 5 bambu. Hasilnya 180 bambu. Sebuah kolam ikan berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang sisinya 6 meter. Oke, sama sisi ada kolam ikan berbentuk sama sisi.
sisinya 6 meter. Jika sekeliling kolam dipagari kawat 3 tingkat, maka panjang kawat yang diperlukan adalah berapa meter? Oke. Pagar, namanya pagar itu diibaratkan begini nih. Nah, ini kawatnya ini butuh 3. Berarti kita cari keliling dulu, keliling segitiga 3 dikali 6 meter, maka kelilingnya 18 meter. Oke. Jika sekeliling kolam dipagari kawat 3 tingkat, maka panjang kawat, oke, berarti panjang kawat kita kali 3. Panjang kawat, maka 3 kali dari keliling, 3 dari 18 meter, hasilnya adalah 54 meter. Sebuah taplak meja berbentuk segitiga sama sisi. Oke, segitiga sama sisi lagi. Sisinya sama. Dengan panjang 1,5 meter, 1,5 meter. Di sekeliling taplak meja dihiasi mawar flanel yang berjarak 5 cm antara satu dengan yang lainnya. Jadi di sini bunga mawar, nanti jarak 5 cm lagi bunga mawar, lagi bunga mawar, bunga mawar, bunga mawar. Berapa banyak bunga mawar yang dibutuhkan? Sekarang kita konversi meter ke sentimeter, berarti menjadi 150 cm. Oke. Kita cari keliling, keliling segitiga, berarti 3, karena sisinya sama, berarti kita langsung kali aja 3 kali 150 cm. Maka keliling segitiga berapa? 150, 450 cm. Oke, kelilingnya. Karena jaraknya 5 cm, berarti kita bagi banyak bunga mawar. Berarti 450 cm kita bagi 5 cm. Maka tersisalah 90 cm. Berarti sorry kok 90 cm. 90 banyaknya bunga yang dibutuhkan untuk mengelilingi taplak meja. Oke, sampai sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakallah khairan katsir. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillah. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.